Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel mengenai tahap-tahap pembukaan mata batin bagi pewaris ilmu leluhur. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat BFC dimanapun kalian berada, klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu klik tombol like, komen, dan share agar BFC semakin berkembang dan maju terus dan upload video setiap hari. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan. Begitu juga dengan kesempatan, sehingga kita masih bisa tegur sapa di Babah Fahmi Channel. Semoga channel ini selalu menyajikan informasi bermanfaat bagi kita semua, terkhusus para sahabat BFC. Dan tak lupa pula dan tak jemu-jemunya solawat berangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel dari Lutfirza Faturrahman. Assalamualaikum Babah Fahmi. Untuk yang keturunan itu, kalau lihat hantu nggak langsung ya kan, alias bertahap seperti lihat cahaya, siluet, baru kewujud, apa gimana? Oke, jadi inilah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel. Jadi Babah Fahmi Channel akan menanggapi dengan apa yang Babah Fahmi dapat dan apa yang Babah Fahmi tangkap dari pertanyaan ini. Semoga yang Babah Fahmi nanti sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya sahabat BFC yang selalu setia menonton BFC dimanapun kalian berada. Oke, sahabat BFC dimanapun kalian berada, dari pertanyaan atau penyampaian sahabat BFC tadi yang BFC pahami, ia menanyakan tahapan atau proses saat terbukanya mata batin, mulai dari pertama sehingga mata batin ini terbuka sepenuhnya. Jadi di sini Babah Fahmi akan menjawab sesuai pengalaman Babah Fahmi selama ini, karena saya juga mengalami proses yang bisa dikatakan sama dengan sahabat BFC semuanya. Dan apa yang disampaikan sahabat BFC tadi benar adanya. Terbukanya mata batin mempunyai proses alamiah tersendiri, walaupun ada yang dari kecil sudah terbuka dan ada juga yang pada umur tertentu baru mata batinnya atau mata ketiganya terbuka. Cepat atau lambat, ini tergantung kesiapan kita, karena Allah tahu mana yang kita butuhkan, bukan yang mana yang kita inginkan. Dan Allah juga tahu sebatas mana kesiapan diri seseorang hambanya untuk menerima apa yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Tahap yang pertama dalam proses pembukaan mata batin seorang pewaris ilmu leluhur adalah rasa empati yang tinggi, rasa tidak tega melihat kondisi orang lain dalam kesusahan, dan biasanya akan langsung bertindak untuk membantu seseorang yang lagi kesusahan tersebut. Dan biasanya sifat ini juga yang membuat seseorang menjadi sering memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ketika dia telah memperhatikan sekelilingnya, maka akan
timbul niat-niat baik seperti ingin membantu, menolong seseorang yang menurut orang yang mata batinnya mulai terbuka ini pantas untuk dibantu dan ditolong. Tahap yang kedua dalam proses terbukanya mata batin bagi para pewaris ilmu leluhur adalah peka terhadap suasana hati orang yang ada di sekitarnya, bisa itu teman, anak, saudara, kakek, ataupun nenek, atau orang yang sedang berkomunikasi dengan dirinya. Orang yang akan terbuka mata batinnya ini akan memahami lawan berbicaranya. Ini lagi tidak mood atau lagi marah atau lagi tidak niat bertemu dengan dirinya. Dia akan cepat memahaminya dari energi yang dia rasakan dari tubuh orang yang sedang berkomunikasi dengan dirinya saat itu. Dan tahap yang ketiga dalam proses terbukanya mata batin seseorang adalah mulai melihat wujud sosok melalui batin dan tersampaikan ke dalam pemikirannya, dan ia pun akan peka dengan daerah-daerah yang angker dan banyak dihuni oleh makhluk halus, dan ia akan bisa melakukan penerawangan bentuk dan wujud yang ada di suatu tempat atau makhluk halus yang ada di sekitarnya. Bahkan di tahap ini bisa datang gambaran-gambaran masa lalu atau hal-hal yang akan datang, dan di tahap ini juga sering melihat sekilas-sekilas makhluk halus yang lewat di sekitar kita. Dan di fase ini harus lebih menguatkan diri agar tidak terjadi goncangan dalam jiwa kita, dan sehingga kita bisa menjadi hilang kendali. Dan tahap keempat proses pembukaan mata batin seseorang pewaris ilmu leluhur adalah terbukanya mata ketiga atau cakra ajna, yang membuat seseorang bisa melihat sosok makhluk halus atau makhluk astral dengan mata zahirnya. Dan pastinya ketika mata ini terbuka harus memiliki mental dan kesiapan jiwa yang kuat, karena bentuk dan wujud makhluk alam sebelah ini sangatlah seram dan menakutkan. Jika tidak kuat mental, maka akan ada goncangan dalam diri kita. Dan itulah tahapan-tahapan pembukaan mata batin bagi pewaris ilmu leluhur secara alami versi BFC, tanpa dipaksa atau instan. Insya Allah yang alami seperti ini lebih aman, karena ketika terbuka penuh sudah bisa dibilang diri kita sudah siap lahir dan batin. Dan yang saya sampaikan ini BFC juga mengalaminya secara bertahap, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat BFC dimanapun kalian berada, jadi itulah tahapan-tahapan yang bisa kita pahami bersama-sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.